Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah masuk ke dalam kelas saya. Eh, kita langsung saja perkenalan, karena ini adalah pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama saya Mel Fasari Panjitan. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, di dalam satu semester ini nanti saya akan menjelaskan pada pertemuan pertama ini apa-apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester di dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, biasanya selama satu semester ini kita akan melaksanakan pertemuan sebanyak 16 kali. Nah, di mana diantaranya 2 pertemuan itu adalah UTS di pertemuan ke-8 dan ada UAS di pertemuan ke-16. Nah, untuk di pertemuan pertama ini saya langsung saja. Nanti untuk di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan manajemen. Nah, seperti yang kalian lihat di dalam layar, sistem pendukung keputusan manajemen. Nah, ini diharapkan kepada mahasiswa untuk mengenal dan menjelaskan konsep dasar daripada sistem pendukung keputusan manajemen. Nah, kenapa? Karena untuk ini adalah sebagai pengantar atau dasar di dalam mata kuliah sistem mendukung keputusan. Nah, ruang lingkup daripada atau sub pokok bahasan daripada pertemuan pertama ini adalah tentang ruang lingkup mata kuliah. Jadi apa sih sebenarnya sistem pendukung keputusan itu? Nah, kenapa kita mempelajari sistem pendukung keputusan tersebut? Nah, apa hubungannya dengan ilmu komputer, di bagian mana peranan dia? Bagaimana contoh-contoh? Itu nanti akan dasar-dasarnya akan kita jelaskan terlebih dahulu sebagai pengantar dan perkenalan. Dan apa tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan ini. Nah, selanjutnya subpokok bahasanya nanti adalah kita akan membahas tentang manajer dan pengambilan keputusan manajerial dan sistem informasi, manajer dan dukungan komputer, teknologi komputerisasi, kerangka kerja pendukung keputusan, transformasi bisnis, kemudian perubahan metode manajemen. Nah, sebenarnya inti daripada pokok bahasan yang pertemuan pertama ini adalah kita akan membahas di mana sih letak sistem mendukung keputusan itu di dalam manajerial. Kenapa sistem mendukung keputusan ini lebih banyak dibahas di dalam sistem manajerial? Nah, apa hubungan manajerial dengan sistem mendukung keputusan? Maka di pertemuan pertama ini nanti akan kita bahas. Nah, untuk di sini nanti saya biasanya selain menggunakan papan tulis sama komputer dan proyektor, saya juga nanti mengharapkan kepada adik-adik untuk membawa laptopnya, karena biasanya saya di setiap pertemuan itu akan ada yang namanya kuis. Nah, kuis itu saya tidak menggunakan pertanyaan atau bagaimana, saya akan menggunakan seperti Kahoot. Nah, jadi dia dilaksanakan secara online, nanti akan saya pandu bagaimana ininya, kita bermain game. Jadi di dalam pembelajaran ini saya mengharapkan kita asik di dalam pembelajarannya. Kita bisa menggunakan berbagai macam tools untuk kuis, untuk tugas, atau segala macamnya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang sistem pengambilan keputusan model dan pendukung. Nah, di sini mahasiswa mengenal dan menjelaskan konsep-konsep dasar di dalam pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusannya, pendekatan sistem, proses pengambilan keputusan itu seperti apa, fase-fasenya seperti apa, kemudian metodologi pendukung keputusan itu apa saja. Nah, jadi sama seperti mata kuliah lain, ada alasan kenapa mata kuliah itu ada di dalam satuan kurikulum. Nah, bagaimana metodologi pendukung keputusan? Apa sih algoritma-algoritma yang digunakan di dalam sistem pendukung keputusan? Nah, ini nanti dalam pertemuan ini akan akan dijelaskan kepada adik-adik beserta dengan contoh-contohnya. Nah, sama seperti pertemuan pertama, saya akan memberikan penjelasan kepada kalian, akan memberikan contoh langsung kepada kalian, dan saya juga akan menggunakan ada papan tulis, kemudian akan ada kuis. Jadi diharapkan keaktifan adik-adik semuanya di dalam setiap pertemuan yang saya berikan. Nah, pertemuan ketiga, setelah pertemuan kedua tadi kita membahas tentang metodologi, proses,
kemudian bagaimana pendekatan daripada SPK ini tadi, kita akan lanjut kepada SPK sebuah tinjauan. Di sini kita akan membahas tentang konfigurasi SPK, apa itu SPK lagi, karakter dan kemampuan dari si SPK ini, komponen-komponen SPK dan klasifikasi SPK. Ini jadi lebih dalam lagi dia. Gitu. Nah, ini saya akan menjelaskannya secara langsung dan nanti akan langsung ke contoh project. Nah, jadi adik-adik bisa membayangkan, oh, bagaimana ya contoh SPK di dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam implementasinya di dalam kegiatan manajerial kah, atau di dalam kegiatan apapun seperti itu. Nah, diharapkan adik-adik semuanya akan memahami pengertian daripada SPK, menjelaskan karakter daripada si SPK tadi, dan menjelaskan komponen serta struktur dari masing-masing si SPK tadi. Nah, itu dia tadi, kita akan berdiskusi, setelah saya berdasarkan proyek yang saya berikan, kita akan berdiskusi terkait contoh yang saya berikan. Kemudian di pertemuan keempat akan lanjut tentang pemodelan dan analisis. Nah, pemodelan di sini ini sudah masuk ke dalam penentuan algoritma atau rumus di dalam SPK. Nah, pemodelan ini bisa dibilang proses pengelolaan suatu masalah menggunakan SPK, rumus-rumus SPK. Nah, di sini diharapkan mahasiswa dapat memahami model dan analisis di dalam SPK. Pemodelan sistem pendukung manajemen, model statis dan dinamis, struktur dari beberapa model yang berhasil dan metodologinya, kemudian akan membahas tentang pohon keputusan, ini biasanya decision tree, biasa disebut dengan decision tree, kemudian ada struktur model matematika, optimasi pemrograman matematika, sampai dengan mendefinisikan masalah dan strukturnya, pemrograman dan simulasi. Nah, yang paling penting adalah di bagian terakhir itu adalah simulasi. Jadi, kita akan langsung menggunakan simulasi bagaimana proses yang saya tandain ini, bagaimana prosesnya di dalam penyelesaiannya. Ini kita langsung akan diskusi tanya jawab secara direct dalam pertemuan tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjut di pertemuan kelima, kita akan membahas tentang pengembangan sistem pendukung keputusan. Nah, di dalam sini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengembangan sebuah sistem pendukung keputusan. Nah, pokok bahasan itu dia maksudnya adalah siklus hidupnya, prototyping, manajemen perubahan, perangkat dan tingkat teknologi SPK, platform pengembangan SPK, memilih perangkat pengembangan SPK, SPK yang dikembangkan oleh tim atau individu, mengembangkan SPK bersama. Nah, dari sini kan bisa kita lihat tuh, ternyata sangat dalam pembahasan tentang SPK ini. Dia kelihatannya saja sangat mudah, tapi dia butuh analisa dan pemahaman yang lebih dalam lagi di dalam SPK ini. Karena apa? Karena secara sejatinya SPK ini ketika diimplementasikan dalam sistem manajerial untuk mendukung suatu keputusan, dia akan lebih memaksimalkan keputusan tersebut. Nah, hal yang perlu diingat adalah bahwasanya SPK bukan keputusan akhir atau tidak memberikan keputusan akhir, namun menawarkan beberapa alternatif keputusan berdasarkan data yang kita olah. Nah, keputusan tersebut tetap adalah hak prerogatif si pemegang keputusan atau top manajemennya. Nah, kita lanjut di pertemuan ke-6, kita bahas apa? Nah, di pertemuan ke-6 ini kita ada latihan dan presentasi masalah SPK. Nah, tadi kan di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan contoh-contohnya SPK melalui contoh-contoh. Nah, di sini kalian akan mulai latihan untuk menganalisa, mencari masalah-masalah yang memang bisa kita selesaikan dengan SPK. Apakah dia masalah tentang manajerial, apakah masalah perbankan, apakah masalah pertanian, apakah dia kedokteran atau kesehatan. Nah, ini di sini akan kita saya akan menggunakan sistem model diskusi. Kita langsung berdiskusi dan silahkan dari sini sudah dipersiapkan salah satu contoh kasus. Nah, karena ini adalah tahapan awal untuk kita bisa memahami betul-betul
sistem pendukung keputusan tersebut. Nah, di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang teknologi komputasi kolaboratif. Maksudnya di sini adalah kita akan mempelajari tentang pengambilan keputusan kelompok, komunikasi dan kolaborasi, dukungan komunikasi, dukungan kolaborasi, sistem pendukung kelompok, teknologi pendukung kelompok. Nah, ini lebih SPK itu bukan hanya untuk individu, tapi juga bisa untuk pengambilan keputusan kelompok. Nah, sudah mungkin bisa dapat bayangannya ya kenapa SPK ini ada. Artinya ada ketidakmampuan seorang top manajemen atau seorang pimpinan di dalam mengambil keputusan, sehingga dibutuhkanlah sistem mendukung keputusan ini untuk mendukung pimpinan tadi dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan ini kan bukan hanya personal atau individu, bisa jadi keputusan yang akan diambil untuk kelompok yang lebih skala lebih besar. Seperti itu. Di pertemuan ke-8 biasanya itu nanti kita akan ada UTS. Nah, UTS itu nanti kita akan memakai sistem project ya. Nah, kemudian ke pertemuan selanjutnya, ini seharusnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi perusahaan. Nah, konsep dan definisi di sini kita akan membahas tentang konsep dan definisi evolusi sistem informasi eksekutif dan sistem informasi perusahaan, peran eksekutif dan kebutuhan informasi, karakteristik dan kemampuan sistem, sampai dengan lahirnya sistem informasi perusahaan. Artinya di sini itu adalah bagaimana sistem mendukung keputusan tersebut menjadi sebuah sistem yang terkomputerisasi yang bisa diimplementasikan di dalam sebuah perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pengetahuan. Ini lebih dalam lagi. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengantar daripada manajemen pengetahuan. Kemudian kita akan membahas tentang pembelajaran organisasional dan transformasi, inisiatif manajemen pengetahuan, pendekatan pada manajemen pengetahuan, teknologi informasi, dan manajemen pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi yang di atas tadi, bagaimana peranan teknologi, orang, dan manajemen dalam manajemen pengetahuan tadi. Nah, pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-11 sebenarnya ya, kita akan membahas tentang kecerdasan bisnis. Artinya apa? Kalau suatu bisnis sudah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, nah dia sudah masuk ke dalam kategori kecerdasan bisnis. Di sini kita akan membahas tentang sifat dan sumber data, pengumpulan data, masalah dan kualitas, data warehouse, internet, database komersial, data mart, sampai dengan data mining, visualisasi data. Nah, di sini kita akan membahas tentang data. Nah, karena apapun ceritanya, mau dia SPK, mau dia data mining, mau dia kita mau membuat sistem informasi apapun, kita akan berhadapan dengan yang namanya data. Data yang terlebih dahulu harus kita analisa. Apa jenis data yang kita punya? Mau kita olah seperti apa? Informasi seperti apa yang ingin kita buat berdasarkan data yang kita punya? Nah, itu adalah pertanyaan yang akan kita jawab terlebih dahulu sebelum kita membuat suatu sistem informasi atau sistem cerdas atau bisnis cerdas tadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perdagangan elektronik. Nah, perdagangan elektronik ini kita akan membahas sedikit tentang tinjauan, mekanisme, aplikasi, riset pasar, perdagangan kolaboratif. Nah, tidak lebih dari itu ya, ini saya akan menjelaskan pengantar-pengantarnya saja, dan apa hubungannya dengan SPK itu nanti akan saya jelaskan secara tidak begitu mendetail, karena biasanya di pertemuan ini saya sudah langsung masuk ke dalam, selain saya memberikan materi, saya akan melakukan pendampingan proyek untuk UAS-nya. Jadi UAS-nya nanti akan ada ujian juga, namun yang diujiankan itu adalah proyek yang memang kita kerjakan semenjak dari pertemuan ke-10. Jadi kita ada rentang waktu dari pertemuan ke-10 sampai ke pertemuan 16, adik-adik bisa memiliki waktu untuk mengerjakan proyek tersebut, karena goal saya adalah dari mata kuliah ini adalah kalian punya satu penelitian yang dilaksanakan secara berkelompok tentang SPK.
Seperti itu. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengaruh sistem pendukung keputusan, sistem pendukung manajemen. Di sini saya mengharapkan mahasiswa dapat memahami dampak atau pengaruh dari sistem pendukung manajemen. Nah, ketika sebuah manajerial atau manajemen memakai sistem pendukung keputusan dengan tidak memakai sistem pendukung keputusan, itu bagaimana? Apakah ada pengaruh terhadap hadirnya sistem pendukung keputusan terhadap manajemen tadi atau tidak? Nah, di sini kita akan mengevaluasi. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang model integrasi sistem pendukung manajemen, pemodelan cerdas, dan manajemen model, sampai dengan persoalan legalitas privacy dan etika. Nah, itu cuma hanya pengantar saja, tapi lebih ininya kita akan ke project sampai dengan nanti di pertemuan selanjutnya sampai ke pertemuan 16, biasanya saya akan melakukan pendampingan, sekaligus nanti akan ada kuis di setiap sela-sela pertemuan. Nah, kuis ini saya selain bertanya di kelas, saya juga akan melaksanakannya secara online. Kalian bisa menggunakan gadget kalian. Selama ini gadget kalian gunakan sebagai untuk main game atau apa. Nah, kita bermain game tapi di dalam sambil belajar. Nah, begitu. Oke, itu saja mungkin ya yang bisa saya jelaskan untuk ini, untuk satuan acara perkuliahan sistem pendukung keputusan. Selanjutnya kita masih memiliki banyak waktu, saya akan masuk langsung di pembahasan tentang sistem pendukung keputusan pada pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan pertama ini, yang pertama kali akan kita bahas adalah sistem pendukung keputusan, pengantar ya, lebih ke pengantar sistem pendukung keputusan. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan, ruang lingkupnya. Seperti itu ruang lingkupnya, tujuan daripada sistem pendukung keputusan tadi. Baik, selanjutnya ya, kita akan langsung masuk ke pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang manajemen support system. Nah, sebelum saya masuk ke dalam manajemen support system ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih sistem pendukung keputusan itu. Nah, ini akan kita bahas. Nah, sistem pendukung keputusan itu adalah memahami bagaimana teknologi komputer dapat membantu para manajer menjalankan tugasnya, mengetahui macam-macam tipe SPK yang digunakan dalam praktiknya, dan memahami dasar-dasar di dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita juga akan memahami isu-isu yang beredar ya di dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di dalam SPK ini, pertanyaan yang paling mendasar yang biasanya ditanyakan oleh mahasiswa adalah, apa sih itu keputusan? Kenapa perlu keputusan itu didukung? Nah, ya biasanya keputusan ini sangat dibutuhkan oleh seorang decision maker. Siapakah decision maker tersebut? Biasanya adalah pimpinan atau top manajemen. Nah, keputusan itu apa? Kita harus paham terlebih dahulu apa sih itu keputusan, supaya kita bisa mengeneralkan atau kita bisa mendeskripsikan sistem pendukung keputusan tadi terlebih dahulu. Kita harus memahami apa sih keputusan. Nah, keputusan itu adalah sebuah tindakan terhadap permasalahan atau keadaan yang dilakukan setelah melakukan analisa, pertimbangan, dan berbagai alternatif. Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini. Saya mau memutuskan hari ini mau membeli komputer merek apa, atau membeli laptop merek apa. Kan banyak pilihan. Ya, ini kita secara personal biasanya kita dihadapkan suatu permasalahan yang sangat personal. Salah satunya adalah yang sangat personal. Saya mau beli laptop nih, saya mau belajar SPK, saya mau belajar program, saya mau belajar tentang jaringan, saya butuh laptop. Kemudian saya pergi ke toko, saya dihadapkan oleh pilihan berbagai macam harga, berbagai macam merek, dan berbagai macam penawaran dengan kualitas
dan penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan di luar sana di toko. Nah, kita akan bingung untuk memilih apa nih? Apa nih yang mau saya beli? Nah, biasanya kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Sebelum kita memutuskan kita mau membeli laptop merek apa, biasanya kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, saya mau pakai laptop ini buat apa? Nah, kalau kita bisa menjawab laptop ini kita gunakan untuk apa, maka kita bisa mencari laptop dengan spesifikasi yang memang kita butuhkan. Nah, berarti yang pertama adalah kita harus menganalisa dulu untuk apa yang mau kita dapatkan daripada laptop yang ingin kita beli tadi. Oh, ternyata untuk buat program. Kemudian kita akan menganalisa lagi. Kalau untuk untuk membuat program, artinya memang kita membutuhkan spesifikasi yang lebih baik lagi. Minimal itu adalah Core i5. Nah, itu. Nah, i5. Kita sudah dapat nih i5. Ternyata selain banyak semua laptop memiliki versi dari i3, i5 sampai dengan i7. Nah, kita mau milih yang mana lagi? Oh, saya mau yang memang dia tahan banting. Nah, tahan banting ini masih dalam tanda kutip. Kita harus bertanya lagi, menganalisa lagi lebih dalam. Nah, kita mau fokusnya di dalam pemrograman apa? Oh, pemrogramannya adalah PHP, MySQL, atau Java. Oh, kalau Java dia memang tidak perlu yang begitu hebat-hebat. Rasanya i5 merek apa ya yang biasa mereka pakai? Oh, kita searching nih menggunakan Google. Oh, ternyata antara merek Lenovo, HP, Dell, atau MacBook, mana nih? Oh, ternyata kalau untuk MacBook oke nih, gitu. Oke untuk dilakukan atau untuk digunakan untuk belajar program. Nah, setelah MacBook nih kita akan lebih bagusnya daripada rasanya lebih menjanjikan daripada Lenovo, lebih tahan banting daripada HP atau apa segala macam. Mungkin kan keputusan kita secara personal. Kemudian kita lagi-lagi akan menganalisa lebih dalam lagi. Sanggup nggak kita membeli MacBook tersebut? Nah, berarti kita selain kita kita pengen beli MacBook, tapi kita kan harus melihat kondisi keuangan kita. Oh, ternyata uang saya tidak cukup untuk membeli MacBook. Memang bagus nih MacBook untuk belajar. Nah, lagi-lagi kita nanti akan menganalisa berdasarkan alternatif tadi. Alternatifnya tadi itu apa? Nah, kita sudah masuk di dalam komponen-komponen SPK. Di dalam SPK ada yang namanya alternatif. Nah, alternatif inilah yang mendasari kita, yang menjadi dasar kepada kita untuk mengambil sebuah keputusan, yang menjadi kriteria penilaian kita. Nah, dari contoh masalah yang saya sampaikan tadi, kita sudah dapat nih kriterianya. Oh, berdasarkan harga, berdasarkan kualitas laptop yang ingin kita beli, yang kita butuhkan. Terus, laptop ini mau kita gunakan untuk apa? Nah, kemudian merek. Berdasarkan merek, branding, kita bilang, biasa orang bilangnya branding. Kita mau pakai apa nih yang biasa orang pakai? Biasa kalau programmer itu pakai laptop apa sih? Terus kalau yang profesional, dengan yang masih pemula, dengan yang untuk kerja, atau untuk yang tidak begitu ini, biasanya pakai laptop yang bagaimana? Nah, itu sudah ada kriteria-kriteria. Kemudian dari keuangan kita juga, kemampuan kita. Kan seperti itu. Nah, bahkan ada yang lebih detail lagi, mereka sampai melihat spesifikasi daripada si laptop tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan kriteria. Apa sih yang menjadi dasar penilaian kita? Itulah yang disebut dengan kriteria. Ini adalah komponen paling penting di dalam SPK. Nah, kita sudah punya data yang mau kita olah. Datanya tadi adalah berarti data harga, kemudian data spesifikasi laptop, kemudian ada data tentang kualitasnya, kemudian kita bisa melihat orang-orang teman-teman kita atau programmer atau teman-teman kita lain yang memang lagi belajar program, biasanya mereka pakai apa. Terus kita lihat nih, dari kepuasan pelanggan, misalnya ketika mereka menggunakan HP, menggunakan Lenovo, Acer, kemudian menggunakan MacBook. Nah, kita bisa lihat bagaimana mereka
tingkat kepuasan mereka. Dan dari situ kita bisa menganalisa, kita bisa mengambil data, dan kita bisa membuat kriteria penilaian berdasarkan data yang kita lihat tersebut. Nah, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, siapakah decision maker-nya? Kalau dari contoh yang saya sebutkan tadi itu adalah kita sebagai decision maker-nya, karena kita yang akan mengambil keputusan tersebut. Nah, tujuannya apa? Untuk mengatasi masalah yang ada, menambah pengetahuan, keputusan kita menjadi tidak bias, jadi memperkuat. Kita memilih berdasarkan memilih atau membeli laptop berdasarkan apa yang kita butuhkan, apa yang memang kita sanggup, dan apa yang memang mendukung pekerjaan kita atau pendidikan kita. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan hal ini, bisa dipastikan bahwasanya apapun keputusan yang kita ambil sudah berdasarkan pertimbangan yang cukup matang. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling dan sangat simpel sebagai pengantar untuk mata kuliah sistem mendukung keputusan. Banyak lagi ya, banyak lagi contoh sebenarnya yang mungkin yang sangat bisa, bukan mungkin, tapi sangat bisa kita angkat. Namun kita akan memulainya dari contoh-contoh yang sangat ringan dulu. Saya belum masuk ya ke komponen-komponen SPK yang lainnya, kita masih masuk ke dalam komponen yang pertama, yaitu kriteria penilaian di dalam sistem mendukung keputusan. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kalian bisa mengambil makna atau mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya SPK itu, ya ini saya ingin menyimpulkan sedikit saja bahwasanya hal yang harus kalian ingat adalah SPK itu tidak memberikan keputusan mutlak. Tapi SPK itu adalah akan memberikan alternatif keputusan kepada sang pembuat keputusan. Apakah kamu nanti akan membeli laptop Dell atau MacBook atau Acer, itu adalah tergantung kalian juga. Karena mungkin lagi-lagi kalian setelah mempertimbangkan berbagai macam hal, oh oke, tidak apa-apa, lebih mahal sedikit. Ya, saya memang cuma sanggup punya uang 10 juta atau 20 juta. Kurang, saya pengen beli MacBook, ternyata uangnya kurang 5 juta. Oke, saya akan beli MacBook, saya akan nabung dulu. Nah, jadi dari situ kalian bisa lebih dewasa juga dalam mengambil keputusan, lebih bijaksana. Nah, banyak kan manfaatnya ketika kita mengambil sebuah keputusan itu, mempertimbangkan hal-hal yang sangat mendasar. Nah, begitu juga ketika kita sistem menunggu keputusan di dalam manajemen. Nah, ketika kita ingin memutuskan, misalnya kita sebagai pimpinan nih di dalam suatu perusahaan, kita ingin memutuskan apakah dia dipecat atau dipertahankan atau diterima atau bagaimana, itu adalah hal yang sangat sulit. Terkadang keputusan seorang top manajemen itu bisa menjadi bias. Nah, disinilah diharapkan sistem mendukung keputusan tadi itu dapat membantu manajemen di dalam mengambil sebuah keputusan di dalam sebuah manajemen perusahaan. Nah, manajemen diri juga boleh. Nah, tidak menutup kemungkinan, dan memang salah satunya adalah manajemen untuk perusahaan ya. Nah, mungkin itu saja dulu pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa mendapat sedikit pencerahan ya untuk dari pengantar yang saya sampaikan barusan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan saya harapkan adik-adik sudah bisa membaca terlebih dahulu, mencari di internet, browsing atau googling ya tentang SPK tadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita akan melakukan diskusi setelah ini. Kemudian kita juga akan ada diskusi melalui portal e-learning. Silahkan kalian jika ada pertanyaan boleh disampaikan secara langsung dan disampaikan juga secara daring melalui portal e-learning. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.